Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfika Fitri dengan NIM 0305183191. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari jurusan Pendidikan Matematika semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 4.2.4, di mana dalam teorema ini dikatakan bahwa misalkan A subset real, F dan G itu fungsi pada A ke R, dan C itu elemen dari bilangan real menjadi titik kumpul pada A. Di sini misal B elemen real, maka terdapat 2 poin. Yang pertama A dan yang kedua B. Oke, yang pertama kita bahas dulu bagian yang A. Pada poin A, jika limit X menuju C dari F sama dengan L dan limit X menuju C dari G sama dengan M, maka terdapat 4 bentuk yang nantinya akan kita buktikan. Yang pertama itu ada limit X menuju C dari F ditambah G sama dengan L ditambah M. Lalu ada L dikurang M dan L dikali M. Yang terakhir itu B dikali L. Langsung saja kita masuk ke pembuktian yang pertama. Kita misalkan Xn itu adalah barisan dari A, sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C, di mana untuk setiap N adalah elemen dari bilangan asli. Baik, seperti yang sudah tertera di awal bahwa limit X menuju C, Fx sama dengan L, dan limit X menuju C dari Gx sama dengan M. Nah, tadi kan kita misalkan kita ambil dari sembarang baris bahwa nilainya Xn. Jadi untuk setiap X-nya kita ganti dengan Xn. Jadinya limit X menuju C dari F Xn sama dengan L, dan limit X menuju C dari G Xn sama dengan M. Nah, ini tuh berdasarkan dari teorema 4.1.8. Lalu kita satukan menjadi limit X menuju C dari F ditambah G Xn sama dengan F dikali Xn itu sama dengan Fxn, dan G dikali Xn itu kan G Xn, maka dapatlah Fxn ditambah G Xn. Di mana untuk setiap N itu adalah elemen dari bilangan asli. Dan ini juga berdasarkan dari definisi 4.2.3. Untuk yang ini kita jabarkan, maka dapatlah hasilnya limit X menuju C dari F ditambah G Xn sama dengan limit X menuju C dari Fxn ditambah limit X menuju C dari G Xn. Dan ini sesuai dengan teorema 4.2.3. Lalu, tadi kan kita ketahui bahwa limit X menuju C dari Fxn itu adalah L, dan limit X menuju C dari Gxn itu adalah M. Maka dapatlah hasilnya limit X menuju C dari F ditambah Gxn sama dengan L ditambah M. Maka terbuktilah hasilnya untuk pembuktian yang pertama. Oke, kita lanjut ke pembuktian yang kedua. Pembuktian yang kedua ini sama seperti pembuktian yang pertama tadi, namun hanya saja untuk pembuktian yang pertama itu dalam bentuk penjumlahan, sedangkan pembuktian yang kedua ini dalam bentuk pengurangan. Nah, seperti tadi kita misalkan Xn itu adalah barisan dari A, sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C dari setiap N elemen dari bilangan asli. Untuk limit X menuju C dari Fx sama dengan L, dan limit X menuju C dari Gx sama dengan M. Oke, kita ganti juga seperti tadi, X-nya menjadi Xn. Maka dapatlah limit X menuju C dari Fxn
sama dengan L dan limit X menuju C dari G X N sama dengan M. Dan ini berdasarkan teorema dari 4.1.8. Oke, kita satukan menjadi limit X menuju C, F dikurang G Xn sama dengan F kali Xn itu Fxn dan G dikali Xn sama dengan Gxn. Maka dapatlah Fxn dikurang Gxn. Untuk setiap N adalah elemen dari bilangan asli. Ini juga sesuai dengan definisi 4.2.3. Lalu kita jabarkan. Seperti tadi, limit X menuju C, F kurang G Xn sama dengan limit X menuju C dari F Xn dikurang limit X menuju C dari G Xn. Ini sesuai dengan teorema 4.2.3. Oke, untuk limit X menuju C F Xn itu sama dengan L, dan limit X menuju C dari G Xn sama dengan M, maka dapatlah hasilnya limit X menuju C dari F dikurang G Xn sama dengan L dikurang M. Maka terbuktilah dari pembuktian yang kedua ini. Oke, kita masuk ke pembuktian yang ketiga. Kita misalkan Xn dari barisan A, sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C. Untuk setiap N, elemen dari bilangan asli. Oke, kita lihat bahwa limit X menuju C dari Fx sama dengan L dan limit X menuju C dari Gx sama dengan M. Sama seperti tadi, X-nya kita ubah menjadi Xn. Dapatlah limit X menuju C dari Fxn sama dengan L dan limit X menuju C dari Gxn sama dengan M. Nah, ini tuh berdasarkan dari teorema 4.1.8. Oke, kita lanjut. Untuk limit X menuju C dari F dikali Gxn sama dengan F kali X tadi kan sama dengan Fxn dan G kali Xn sama dengan Gxn. Maka dapatlah Fxn dikali Gxn untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Dan ini berdasarkan definisi dari 4.2.3. Oke, kita jabarkan agar masing-masing mendapat limit. Dapatlah limit X menuju C dari F dikali G Xn sama dengan limit X menuju C dari F Xn dikali limit X menuju C dari G Xn. Berdasarkan dari teorema 4.2.3. Oke, kita ketahui tadi kan bahwa limit X menuju C Fxn itu ialah L dan limit X menuju C dari Gxn itu M. Maka dapatlah hasilnya limit X menuju C dari F dikali Gxn sama dengan L dikali M. Terbuktilah untuk poin yang ketiga. Oke, kita lanjut ke pembuktian yang keempat. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita misalkan dulu Xn dari barisan A, sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Oke, untuk limit X menuju C, Gx sama dengan B, dan limit X menuju C dari Fx sama dengan L. Kita ubah juga X-nya menjadi Xn, maka limit X menuju C dari Fxn sama dengan B, dan limit X menuju C dari Gxn sama dengan L. Berdasarkan teorema 4.1.8. Lalu kita satukan limit X menuju C, Bf kali Xn sama dengan B dikali Fxn. Dari setiap N elemen bilangan asli. Ini berdasarkan dari definisi 4.2.3. Oke, lanjut kita jabarkan limit X menuju C dari F kali Gxn sama dengan B limit X menuju C dari Fxn berdasarkan teorema dari 4.2.3. Oke, dapatlah hasilnya limit X menuju C dari Bf Xn sama dengan B dikali L. Terbukti ya teman-teman? Oke, kita lanjut pembuktian pada poin B.
Jika A menuju R, jika Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X, elemen A, dan jika limit X menuju C, H sama dengan H tidak sama dengan 0, maka limit X menuju C, F per H sama dengan L per H. Oke, kita ketahui bahwa limit X menuju C dari Fx sama dengan L, dan limit X menuju C dari Hx sama dengan H. Oke, kita ubah sama seperti tadi, X-nya menjadi Xn. Maka limit X menuju C dari Fxn sama dengan L, dan limit X menuju C dari Hxn sama dengan H. Dan H tidak sama dengan 0. Ini berdasarkan dari teorema 4.1.8. Oke, kita lanjut. Limit X menuju C dari F per H Xn sama dengan F kali Xn kan Xn, H kali Xn maka Hxn. Jadilah Fxn per Hxn berdasarkan definisi dari 4.2.3. Oke, kita lanjut, kita jabarkan. Limit X menuju C dari F per H Xn sama dengan limit X menuju C Fxn per limit X menuju C dari Hxn. Ini berdasarkan teorema 4.2.3. Kita ketahui bahwa limit X menuju C Fxn sama dengan L, dan limit X menuju C Hxn sama dengan H. Dapatlah limit X menuju C F per H Xn sama dengan L per H. Maka terbuktilah teman-teman. Nah, itu tadi pembuktian teorema dari 4.2.4. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.